Alhamdulillah nahbudu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nas, usikum wa iyya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum man nafsin wahidatan wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi warham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahi wa rasulahu faqad fawzan azima. Saudara kaum muslimin sedang umat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu taat menjalankan perintahnya dan berusaha menjauhkan semua larangan-larangannya, baik dalam keadaan duka atau gembira, baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan kesempitan, dan baik juga dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sepi. Sebab takwa adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang tak boleh ditunda-tunda, melainkan harus dilaksanakan seterusnya selama kita masih hidup. Saudara-saudara kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, khutbah kali ini masih membahas tentang masalah yaitu haji dan riwayatnya tempo dulu. Saat ini umat muslim dari seluruh penjuru dunia sudah mulai berangsur-angsur datang ke tanah suci Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Sejarah mencatat beribu tahun yang silam, tatkala Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah, beliau langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kewajiban ibadah haji kepada umat manusia. Nabi Ibrahim berkata, "Ya Allah, bagaimana suara hamba dapat didengar oleh segenap umat manusia?" Maka Allah berfirman, serulah mereka dan aku akan menyampaikannya." Nabi Ibrahim lalu naik ke Jabal Abi Qubais dan berseru, "Wahai segenap umat manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk beribadah haji ke Baitullah. Niscaya Allah menganugerahkan pahala surga dan menjauhkan kalian dari api neraka." Seketika itu segenap umat manusia, baik yang berada dalam sulbi kaum laki-laki maupun dalam rahim kaum perempuan, menjawab, "Labbaik Allahumma labbaik." Baik, hamba penuhi panggilanmu ya Allah. Selanjutnya talbiyah tersebut disyariatkan sebagai bacaan pertama jemaah para calon haji. Saudara kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, menurut sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Jubair dalam tafsir Al-Hakam Imam Al-Qurtubi, dikutip Kiai Haji Dr. Andes Muhtar Adam dalam tafsir ayat-ayat haji, tatkala Ibrahim mengumumkan kewajiban ibadah haji kepada umat manusia, gunung-gunung merunduk dan tak lama kemudian terbentuklah beberapa pemukiman manusia.
Ketika itulah semua makhluk menjawab dengan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Namun perintah Allah kepada Ibrahim hanya sampai kepada kata sujud, sebagaimana termaktub pada akhir surah Al-Hajj ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isbawat ana li Ibrahim makana al-baiti alla tusrik bisai'an wa tahar baiti li ta'ibina wal qa'imina war ruk'i sujud. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah kamu mempersulitkan sesuatu pun dengan aku, kata Allah, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadat dan orang-orang yang ruku dan sujud. Surah Al-Hajj ayat 26. Setelah itu para ayat berikutnya di dalam surah Al-Hajj ayat 27 Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa azina fil nasi bil hajja ya'tuka rijalan wa 'alal kulli damir yatina min kulli fajin amik. Artinya, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, perintah menunaikan ibadah haji itu sesungguhnya sekaligus untuk napatilas perjuangan keluarga Ibrahim alaihissalam dalam memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya lalu dipenuhinya. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya aku, kata Allah, menjadikan engkau pemimpin bagi manusia. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, jadikanlah pula beberapa imam di antara anak keturunanku. Kemudian Allah menjawab, tidak termasuk ke dalam janjiku orang-orang yang zalim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian Allah memerintahkan agar Ibrahim meletakkan dasar-dasar ibadah haji, kemudian menyempurnakannya mulai dari pembangunan Ka'bah dan tata cara tawaf, kemudian sa'i sebagaimana upaya napatilas perjuangan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, yang berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah mencari air minum bagi anaknya Nabi Ismail, melempar 3 jumrah napatilas perlawanan Ibrahim terhadap setan yang menghalangi pelaksanaan penyembelihan Ismail. Demikian pula dengan al-hadiyu atau kurban sebagai lambang ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim selanjutnya dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah juga menyempurnakan tata cara haji sebagaimana sabdanya, ambillah dariku manasik haji kalian. Riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ada beberapa hal manfaat ibadah haji. Manfaatnya menunaikan ibadah haji diantaranya adalah, pertama, melatih diri dengan mempergunakan seluruh kemampuan dan kehusuan untuk mengingat Allah pada hari-hari tertentu dengan memurnikan kepatuhan dan ketundukan kepadanya. Kemudian latihan tersebut diharapkan berberkas dalam hati, kemudian dapat mengulanginya setelah kembali pulang sehingga menjadi kebiasaan yang lebih baik. Kedua, menumbuhkan rasa damai dan persaudaraan di antara sesama kaum muslimin. Sejak seorang calon haji mengenakan pakaian ihram, sejak itu pula ia menanggalkan pakaian dunianya. Ketika itulah semua manusia sama dan sederajatnya. Tak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, antara penguasa dan rakyat jelata, yang pandai dan yang bodoh. Semuanya sama tunduk dan menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan yang demikian, semua orang sama di hadapan atau di hadirat Allah. Tak ada berbedanya dengan orang lain. Yang membedakannya seseorang dengan yang lain hanyalah tingkat ketakwaannya. Dan kemudian ketiga, mencoba mengalami dan membayangkan kehidupan di akhirat seperti wukuf di Arafah, merupakan gambaran kehidupan di padang mahsyar nanti,
Dan kemudian keempat, menghilangkan harga diri yang telah berlebihan. Karena di sini adalah sama, semua adat istiadat sirna, gaya hidup dan budaya hilang. Seluruh yang datang dari penjuru dunia dengan pakaian yang tidak ada bedanya, semua berpakaian putih, menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, selama menunaikan ibadah haji biasanya timbul rasa tolong menolong, seagama, senasib, sepenanggungan, saling menghormati satu sama lain. Salah satu pedoman jemaah haji termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 197 yang artinya ibadah haji dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Dan siapa berniat menunaikan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berkata-kata kotor fasik, memutarbalikkan agama dan berbantah-bantahan segala amal baik yang kalian kerjakan. Niscaya Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, tapi sebaik-baik bekal ialah bekal takwa. Bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dan kita sama-sama berdoa agar semua yang menunaikan ibadah haji di tahun ini selamat pulang ke tempatnya masing-masing dan hajinya diridhai oleh Allah dan akan mendapat gelar haji yang mabrur dan mabrurah. Janji Allah bahwanya balasan haji yang mabrur adalah surga. Riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah. Saudara-saudara kaum muslimin yang Jumat yang dimuliakan Allah, kemudian Rasulullah pernah ditanya, manakah perbuatan yang lebih baik? Rasulullah bersabda, percaya kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, berjuang di jalan Allah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, haji yang mabrur dan mabrurah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Amaluhu ba'dal haja khairum min qalbihi. Tanda-tanda seseorang memperoleh haji yang mabrur dan mabrurah adalah amal perbuatannya setelah melaksanakan ibadah haji atau lebih kurang setelah dia pulang, tentunya lebih baik daripada ketika sebelum melaksanakan ibadah haji. Dan mereka menunjukkan pertama, it'amu ta'am, peduli pada pengentasan kemiskinan dan masalah sosial. Yang kedua, mereka tunjukkan ifsa'us salam, menebarkan salam dan perdamaian. Dan ketiga, thayyibul kalam, mereka setelah pulang dari haji bijak dalam bicara, santun dalam berbuat baik dan bersikap. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, demikian khutbah kali ini, dan semoga ada manfaat buat kita semua. Dan kita berdoa tentunya semoga di tahun-tahun akan datang Allah akan menghadirkan kita ke tanah suci Al-Mukarramah dan kemudian ke Madinatul Munawwarah dan hadir juga ke Baitullah dan ke tempatnya di mana Rasulullah yaitu tinggal. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada khutbah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min at-tafsirul hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul azim. Qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amrana bil ittihadi wal ittisam bihablillahil matin. Sallallahu ilaha illallah wa la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala rabbul alamin wa sari'u ila maghfiratillahil karim wa alamu anallahu subhanahu wa ta'ala badatihi binafsi wa sanna bi malaikatihi usabahatil bi kursi wa qala fil kitabil aziz innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما يصنعون. أقم الصلاة.